SPD, calon guru penggerak angkatan ketiga dari Kabupaten Labuhan Batu, akan menyampaikan praktek coaching model Tirta dengan teman sejawat. Selamat menyaksikan. Iya Bu, ada sebelum mengganggu ini Bu? Enggak. Ini Bu, sebenarnya saya malu loh Bu menceritakan sama Ibu. Gak apa-apa Ibu? Enggak apa-apa, kok mesti malu Bu. Saya kan kawan Ibu. Iya. Ya, apapun bisa Ibu ceritakan sama saya. Apa itu ceritanya Bu? Sebenarnya keadaan pembelajaran sehari-hari ini Bu. Ini Bu, ada di antara kaum kita yang sama-sama mengajar, yang jamnya setelah saya pulang dari labor. Nah, anak-anak yang sebawa ke laboran itu kan ada yang terlambat masuk ke kelas. Ternyata ibu yang bersangkutan komplain sama saya. Oh gitu. Terus ada lagi Bu? Ada, jadi saya bingung sekarang gimana caranya saya. Langkah apa yang mau saya lakukan supaya guru-guru itu nggak komplain sama saya dan anak-anak itu bisa nggak terlambat. Kan kita tahu kan Bu, jamnya itu kan cuma 2 jam pelajaran. Nah nanti kan persiapannya udah berapa, datang anak ke dalam udah berapa lama. Nah di situ Bu, saya agak apa Bu, agak payah untuk, agak susah untuk mengambil sikap. Ya sabar ya Bu Yus. Ya kita harus melihat dari sisi positifnya. Jadikan ini sebagai motivasi buat kita Bu. Sebenarnya guru-guru itu perhatian sama Ibu, dan saya yakin Ibu adalah guru yang sangat berpotensi di bidang kimia. Buktinya, anak-anak semangat belajar sama Ibu saat di laboratorium. Terima kasih ya Bu. Setelah Ibu berikan penjelasan, saya agak menjadi lega dengan Ibu memberikan kesempatan sama saya mendengarkan curahan hati saya. Yang mudah-mudahan bisa ada jalan keluar bagi saya nanti. Ya sama-sama Bu. Ada kira-kira lagi yang mengganjal di hati Ibu? Ada Bu. Ini ya Bu, teringat saya ya Bu. Kenapa ya guru-guru lain itu kok bisa komplain ya Bu? Terlambat aja anak-anak sedikit sudah komplain sama saya. Padahal ya Bu, itu kan memang sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam kurikulum Bu, bahwa pelajaran kimia itu kan ada praktikumnya. Walaupun sebenarnya maunya guru-guru itu ada pengertian lah sama kita Bu. Praktikum itu kan waktunya ada agak lama, walaupun terlambat sedikit kan maunya adalah pengertian dari guru-guru itu. Itu aja yang saya agak kurang bisa menerimanya Bu. Tapi entah itu salah saya atau bagaimana, saya nggak tahu. Ibu mengajar di laboratorium, anak-anak tidak terlambat ke kelas. Apakah guru yang masuk ke kelas tersebut akan marah? Jelas tidak lah Bu. Nah, Ibu mengajar di laboratorium, apa yang akan Ibu lakukan agar anak-anak tidak terlambat masuk ke kelas dan guru yang masuk ke kelas itu tidak marah? Apa kira-kira yang Ibu lakukan? Oh iyalah Bu, oh beginilah Bu ya. Atau saya untuk yang akan datang, saya harus mengatur jadwal saya dan saya buat kelompok sama anak-anak saya. Persiapan itu saya lakukan di luar jadwal.
jam dulu. Maksud saya supaya nanti waktu untuk persiapan alat, bahan itu tidak mengganggu pas jam pelajaran. Nah, mungkin kita tinggal hanya melakukan praktikum saja Ibu. Nah, itulah mungkin salah satu yang bisa saya lakukan Ibu, supaya guru berikutnya yang masuk setelah saya kalau itu jamnya tidak terganggu oleh kegiatan di laboratorium itu. Solusi yang bagus Bu Yus. Kira-kira ada solusi yang lain untuk kegiatan setelah selesai praktikum agar lebih efektif? Oh, ada Bu, ada. Menurut saya, kepikir sekarang sama saya Ibu, sebelum habis jam pelajaran, sebelum habis jam pelajaran itu setiap kelompok disuruh guru membersihkan alat dan bahan, kemudian juga ruangan. Itu bisa mungkin membantu supaya tidak terlambat anak-anak itu masuk ke jam berikutnya Ibu. Nah, Ibu sudah mendapat solusi dari masalah Ibu. Sekarang Ibu sudah tahu permasalahannya dan kedepannya Ibu sudah bisa memperbaikinya. Dan jangan lagi Ibu tidak enak ke guru yang lain. Oh, baiklah Bu. Kalau begitu Bu Irma, sekarang saya sudah paham. Ya, sebenarnya kawan-kawan saya itu bukan berniat jelek sama saya, tapi sebenarnya mereka itu baik sama saya dan mengingatkan saya supaya saya itu bisa mengatur jadwalnya dan bisa membuat anak-anak tepat waktu untuk masuk ke jam pelajaran berikutnya. Saya akan menghilangkan perasaan-perasaan yang tidak enak lagi untuk berdepannya. Terima kasih ya Bu Irma, saya sudah bisa menyelesaikan masalah yang terjadi pada diri saya. Sama-sama Bu, kedepannya kita akan berkolaborasi untuk membuat jadwal praktikum berikutnya. Itu sudah yang baik Bu, mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dan bisa mengatur waktunya ke depannya Bu. Terima kasih banyak ya Ibu. Demikianlah tadi telah kita saksikan praktek coaching model Tirta pada teman sejawat dengan kasus pengaturan jadwal pembelajaran, yaitu Bu Yusmaniar SPD, Guru Kimia SMA Negeri 1 Rantau Selatan, dengan permasalahan mengalami kendala dalam mengatur jadwal yang efektif pada pembelajaran praktikum bersama siswa di laboratorium. Adapun latar belakang dalam aksi nyata ini adalah sekolah merupakan pusat pendidikan yang di dalamnya dapat terjadi interaksi antar sesama warga sekolah dan tidak menutup kemungkinan terdapat banyak permasalahan yang menyangkut kinerja yang dialami oleh sesama guru antar teman sejawat, baik dalam kegiatan akademik maupun non-akademik, seperti kasus yang dialami oleh Bu Yusmaniar dalam mengatur jadwal pembelajaran. Menyikapi hal ini, maka diharapkan terdapat peran dari pihak sekolah, salah satunya adalah dari calon guru penggerak, untuk mampu mengambil langkah positif dengan memberikan coaching kepada warga sekolah yang bersangkutan untuk mempertahankan kinerjanya agar selalu optimal. Adapun tujuan dari aksi nyata ini adalah dengan penyelesaian masalah dan penggalian potensi yang dilakukan melalui praktik coaching model Tirta, diharapkan guru akan mampu mengidentifikasi kekuatan diri dan peluang dalam menyusun strategi untuk mencapai penyelesaian dari permasalahannya, serta dapat meminimalisir berbagai hambatan yang dapat mengganggu setiap usaha pengembangan ide dan alternatif solusi melalui proses eksplorasi diri, guna mencapai tujuan penyelesaian melalui komitmen dan aksi nyata pada tindak lanjutnya. Sebagai tolak ukur yang dapat menjadi indikator bahwa tindakan coaching berjalan dengan baik adalah yang pertama, rencana tindakan coaching yang dilakukan menggunakan model Tirta melalui urutan yang runut dan lebih terarah, yaitu T adalah tujuan utama, I
identifikasi, R adalah rencana aksi, dan T adalah tanggung jawab. Yang kedua, keberhasilan dari praktek coaching yang telah dilakukan dan sudah dilaksanakan sebelumnya, yaitu praktek coaching pendampingan murid pada demonstrasi kontekstual modul 23A7. Yang ketiga, dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat yang sangat baik dalam setiap rencana tindakan aksi nyata yang dilakukan. Sedangkan yang keempat, bimbingan dari fasilitator dan pengajar praktik dalam merealisasikan tindakan aksi nyata, serta analisa dan evaluasi atas hasil yang dicapai. Apresiasi yang tinggi disampaikan pada aksi nyata coaching modul 23A10 atas arahan dari fasilitator Bapak Sugianto SPD MPD dan bimbingan dari pengajar praktik Ibu Hajah Dina Karyawati Saragi SEMM. Demikian aksi nyata ini disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.